Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi tentang baris dan deret kemarin. Untuk presentasinya apakah terlihat jelas? Jelas Pak. Jelas Pak. Siap. Nah, di sini kita akan membahas tentang penerapan dari barisan atau deret aritmatika dan geometri. Ini ada rumus untuk pertumbuhan aritmatika. Ya, di situ ada mn sama dengan m0 dalam kurung 1 ditambah i kali n, atau bisa menggunakan rumus mn sama dengan m0 ditambah b kali n. Untuk penerapannya nanti bisa berbeda tergantung dari tipe soalnya. Nah, di situ ada penjelasan juga. Mn adalah jumlah atau nilai suatu objek dengan n waktu, sedangkan m0 adalah jumlah atau nilai suatu objek mula-mula. Sedangkan I adalah persentase pertumbuhan, sedangkan B nilai beda pertumbuhan, dan N adalah jangka waktu pertumbuhan. Oke, penerapan soalnya seperti ini. Nah, di sini ada Elsa mulai bekerja pada suatu perusahaan pada awal tahun 2015 dengan gaji permulaan sebesar 3 juta. Jika mendapatkan kenaikan gaji secara berkala, ini gajinya naik secara berkala setiap tahun, jumlahnya adalah 200.000. Maka berapakah gaji yang diterima oleh Elsa pada tahun 2011? Oke. Jadi di sini kita punya M0-nya ada 3 juta. Sedangkan untuk kenaikan gaji itu bisa kita sebut B di sini. Untuk periodenya berarti dari 2011 ke 2005 ke 2011. Berarti nanti 2011 dikurangi 2005. Sehingga di sini kita dapat N adalah 6. Ya, hasil dari 2011 dikurangi 2005. Nah, kalau sudah ketemu semua untuk M0, B, dan N, maka kita masukkan ke rumus pertumbuhan tadi. Sehingga kita dapat hasilnya adalah 4.200.000. Oke, selanjutnya adalah pertumbuhan geometri. Rumusnya adalah Mn sama dengan M0 dikali 1 tambah I pangkat N, atau bisa Mn sama dengan M0 dikali R pangkat N. Untuk definisinya kurang lebih sama penggunaannya. Di sini cuma ada pergantian B jadi R atau rasio. Ya. Kemudian untuk contoh soalnya, di sini ada koloni bakteri. Dia akan membelah menjadi 2 setiap 5 menit. Jika pada permulaan terdapat 90 bakteri, ingat ya, ini permulaan, terdapat 90 bakteri, maka tentukanlah jumlah bakteri setelah setengah jam. Oke, di sini berarti ada M0 90 bakteri, kemudian berubah menjadi 2, ini kita masukkan ke faktor rasionya. Sedangkan N-nya ini ada yang 5 menit dengan setengah jam. Nah, sehingga
sehingga nanti di sini setengah jam kita bagi dengan 5 menit untuk mendapatkan nilai dari N seperti ini ya. Nah kalau sudah ketahuan, nah untuk di sini silakan nanti ini R pangkat N, salah penulisannya, sedangkan ini adalah 2 pangkat 6. Nah sehingga 2 pangkat 6 itu adalah 64, sehingga total bakterinya setelah setengah jam adalah 5760 bakteri. Oke, sampai sini untuk pertumbuhan ada pertanyaan? Oke, kalau gak ada kita lanjut ke peluruhan. Untuk peluruhan rumusnya sama dengan pertumbuhan, hanya berganti dari penjumlahan jadi pengurangan saja. Oke. Sehingga untuk penerapannya di sini ada ya, di sini ada kendaraan roda 2 mulai memproduksi pertama pada tahun 2010 itu sebanyak 20.000 unit. Nah, setiap tahunnya produksi pabrik tersebut turun 100 unit. Jadi tiap tahun berkurang 100 unit produksinya. Kalau 2010 ada 20.000, di 2011 ada 19.900. Yang ditanya adalah jumlah produksi pada tahun 2016, sehingga 2016 kurang 10 kita punya N sama dengan 6. Berdasarkan rumus peluruhan, sehingga nilainya adalah 19.400. Oke, matematikanya cukup gampang hitungannya. Kemudian peluruhan untuk geometri sama, cuma berubah simbol saja pengurangan. Untuk penerapannya langsung. Jadi di sini ada mobil dibeli dengan harga 200 juta. Jika setiap tahun ya, ini periode berarti ya, harganya mengalami penyusutan 20% dari nilai tahun sebelumnya, maka tentukanlah harga mobil setelah dipakai 5 tahun. Jadi harga 200 juta ini setiap tahun dia berkurang 20%, sehingga periodenya kita kalikan dengan 5. Nanti kita pangkatkan 5 untuk di sini karena termasuk ke geometri. Nah, jadi di sini I-nya adalah 0,2. Ini jumlah penyusutannya. Kemudian N-nya 5 untuk periodenya karena yang diminta adalah setelah 5 tahun. Nah, berarti untuk rumusnya M0 dan kurung 1 min I pangkat N. Sehingga di sini 1 dikurang 0,2 jadinya 0,8 dipangkatkan 5. Hasilnya adalah 0,32768. Sehingga kalau dikalikan 200 juta hasilnya adalah 65.536.000. Jadi setelah 5 tahun harga mobilnya adalah segini ya. Untuk penyusutan atau peluruhan ada pertanyaan kah? Tidak ada. Oke. Kita masuk ke bunga tunggal sekarang. Nah, bunga tunggal ini kita menggunakan konsepnya aritmatika. Jadi untuk bunga tunggal, bunga ini diberikan kepada modal awal. Jadi kalau modal awalnya 200.000 kena 10% ya berarti 10%-nya dari 200.000, seterusnya selama periode berjalan. Oke, untuk penerapannya adalah seperti ini. Di sini ada Pak Ahmad memerlukan tambahan modal untuk usahanya berdagang sebesar 4 juta dengan imbalan jasa berupa bunga sebesar 2%. Oke, ini kita sebut dengan bunga atau disebut juga dengan riba sebesar 2% setiap bulan dengan keterangannya per bulan di sini. Jadi tiap bulan ada tambahan 2% dari 4 juta. Ini bunga fix di sini. Nah, kemudian jika Pak Ahmad akan melunasi pinjaman itu beserta bunga
setelah 6 bulan berarti nanti dibayarkan 6 bulan terakhir. Maka tentukanlah total pengembalian Pak Ahmad. Berarti nanti jumlah jasa ini kita kalikan dengan 6. Sehingga kita punya seperti ini. Nah, ini 4 juta ya, bukan 40. Oke, jadinya untuk I itu kita ambil 2%. Kemudian di sini N-nya adalah 6. Karena yang diminta adalah periode setelah 6 bulan. Kemudian rumusnya adalah, jadi bunganya kita kalikan dulu dengan periode, baru kita jumlahkan dengan angka 1. Setelah itu baru kita kalikan dengan pinjaman pokoknya. Ini 4 juta bukan 40 juta. Oke, sehingga total pengembaliannya adalah 4.480.000. Ini selama 6 bulan. Jadi jangan menghitungnya adalah 6 dikali persentase langsung dikali 4 juta. Karena kalau dikalikan dengan 4 juta langsung itu nanti cuma dapat suku bunganya saja, bukan menghitung total pengembalian. Oke, kita lanjut ke bunga majemuk sekarang. Di bunga majemuk kita menggunakan konsep dari barisan geometri. Karena bunga majemuk ini misal bulan pertama misalkan dapat bunga 10% dari 100.000. Berarti kan di bulan pertama itu jadinya 110.000. Kemudian bulan berikutnya kena 10% lagi, maka 10%-nya ini dihitung dari total modal yang awal ya. Total modal setelah bunga pertama, jadinya 10% itu dikalikan 110.000, bukan dikalikan yang 100.000 lagi. Ya, penerapannya seperti ini. Jadi ini ada uang di awal disimpannya 2 juta. Setelah 3 tahun uang tabungan Santi menjadi 2.662.000. Jika bank tersebut menerapkan bunga majemuk, ya ini sudah jelas rumusnya. Berapa persenkah per tahun bunga bank tersebut? Maka di sini ditanyakan adalah bunga bank untuk setiap tahunnya. Nah, kalau ada 2 juta dengan hasilnya sudah ada, berarti ini MN. Maka rumusnya tinggal dimasukkan saja. M0-nya 2 juta, MN-nya 2662, sedangkan N-nya adalah 3. Nah, di sini kita dapati hasilnya adalah dari 2.662 dibagi dengan 2 juta itu adalah 1,331. Sehingga di sini kita tahu untuk sebelah kanan itu adalah dalam kurung 1 tambah I pangkat 3, sehingga kita rubah dulu yang bentuk desimal ini menjadi bentuk bilangan berpangkat 3 juga. Nah, kebetulan setelah kita bagi dengan pangkat 3 hasilnya adalah 1,1 pangkat 3, sehingga karena sama-sama pangkat 3 kita boleh ambil bilangan pokoknya saja, berarti 1,1 itu sama dengan 1 tambah I, sehingga nilainya I adalah 1,1 dikurang 1 yaitu 0,1. Kita rubah ke persentase menjadi 10%. Jadi setiap tahun pertambahannya adalah 10%. Oke, sebelum dilanjut untuk mencari besar bunga, angsuran dan hutang untuk bunga tunggal dan majemuk, ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada. Nah, ini rumusnya silahkan dihafalkan. Nah, untuk keterangannya seperti biasa, B ini bunganya, M ini modalnya, sedangkan A ini adalah anuitas.
Kemudian untuk anuitas sendiri, rumus mencarinya seperti ini. BM0 dalam kurung 1 tambah B pangkat N 1 tambah B pangkat N min 1. Ya. Kemudian di sini ada contoh soal, ada pinjaman sebesar 20 juta dilunasi secara anuitas tahunan sebesar 4 juta. Jadi tiap tahun kita bayarnya 4 juta. Ini sudah termasuk angsuran dan bunga. Jika suku bunganya adalah 5% per tahun, maka besar angsuran, besar bunga, dan sisa hutang itu berapa pada tahun ketiga. Nah, di sini kita tulis tadi M adalah 20 juta, A-nya 4 juta, bunga 5%, N-nya 3 didapat dari sini. Nah, untuk angsuran kita masukkan ke rumus 1 tambah B pangkat N min 1 dalam kurung A min BM. Kalau sudah kita hitung, maka kita dapat nilainya 3.307.500. Nah, untuk mencari bunga atau BN ini bisa dengan cara anuitas dikurangi angsuran atau sebaliknya ya. Bisa juga BNI, bisa juga misalkan nanti ditanya angsuran tapi sudah dapat BN, maka bisa ditukar seperti ini. Anuitas dikurangi BN. Sehingga kita tahu nilainya nanti menjadi berapa, 4 juta kurang 3.307.500. Nah, ini hasilnya. Jadi kamu kalau misalkan nggak mau menghitung pakai ini terlalu panjang, misalkan boleh pakai metode yang ini, karena sama saja, karena 4 juta itu adalah bunga plus angsuran, sehingga tinggal dimasukkan seperti ini. Jadi ini sama aja, nanti ketemunya 4 juta dikurangi dengan tadi bunganya itu. Karena kalau kita lihat untuk rumusnya, nah ini ya, ini rumusnya sama kan. Nah, jadi untuk bunga itu rumusnya sebenarnya sama, yaitu angsuran ditambah dengan anuitasnya. Berarti di sini bisa disimpulkan anuitas itu didapat dari angsuran plus bunga. Makanya Bapak tuliskan tambah rumus seperti ini. Tergantung nanti yang diketahui yang mana. Jadi tidak perlu menghitung lagi pakai rumus yang sama. Oke, kemudian untuk sisa hutang, rumusnya sudah ada, tinggal dihafal nanti. Nah, setelah ini yang perlu diingat, ini dikerjakan terakhir untuk yang plus AB. Jadi ini diabaikan dulu seperti ini. Nah, yang dikerjakan yang ini dulu, yang di sebelah sini. Kalau sudah dihitung perkalian baru dijumlahkan 80 juta, sehingga total dari sisa hutang adalah 10.542.500. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan? Berarti itu dua-duanya boleh dipakai ya, Pak? Yang mana? Yang itu, yang apa? Yang rumus tadi itu. Yang rumus Ya, ini? itu. Bisa sama-sama dipakai, iya. Bisa. Yang penting Yang kalau ketahuan AN-nya, kalau kamu tahu AN-nya berarti pakai yang atas, pakai yang BN sama dengan A min AN. Tapi kalau yang ketahuan itu AN-nya, maka A nanti dikurangi dengan BN. Mungkin menjawab pertanyaan. iya, Pak. Untuk yang lain? Cukup saya rasa. Oke, kalau sudah cukup berarti ini silakan jangan lupa mengisi daftar hadir online. Daftar hadir online-nya itu ada di Classroom. Kemudian latihan soalnya ada di alamat ini. Jangan lupa dikerjakan menggunakan Google Chrome yang terbaru. Oke, itu saja dari Bapak.
Jika sudah tidak ada pertanyaan, untuk yang belum membuat screenshot, silakan bisa membuat screenshotnya dulu sekarang sebelum leave dari meeting ini. Bapak akhiri untuk penyampaian materinya. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang berkenan, termasuk materi yang mungkin ada salah ketik dan sebagainya, minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.